Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi oleh kelompok 3. Asal-usul Pancasila sebagai dasar negara. Pada sidang pertama BPUPKI bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato berjudul Pancasila. Dan situlah menjadi cikal bakalnya lahirnya Pancasila. Dari teks tersebut terdapat BPUPKI. Nah, apa sih BPUPKI? BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, apa sih tugas BPUPKI? Saya akan menjelaskan sedikit tugas BPUPKI. Salah satu tugas BPUPKI adalah untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kemerdekaan. Kemudian Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ juga terdapat PPKI. Nah, apa sih PPKI? PPKI adalah singkatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, apa sih tugasnya? Tugasnya PPKI adalah melanjutkan tugas dari BPUPKI yang sama halnya untuk mempersiapkan hal-hal yang harus dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut. Nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan. Apa sih ketuhanan? Ketuhanan adalah percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau misalkan Islam bisa disebut dengan bertakwa. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan. Apa sih kemanusiaan? Kemanusiaan adalah sikap mengetahui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga ada persatuan. Persatuan adalah sikap menghargai dan mengenal keberagaman budaya di Indonesia sebagai kekayaan bersama, tanpa merasa lebih baik atau lebih rendah dari budaya lain. Yang keempat ada musyawarah. Musyawarah adalah sikap mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke, yang terakhir ada keadilan. Keadilan adalah sikap tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Selanjutnya kita akan membahas makna Pancasila. Makna Pancasila. Pada burung Garuda yang ada pada lambang Pancasila terdiri dari 17 jumlah bulu, 8 bulu di ekor, 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher untuk menggambarkan waktu kemerdekaan negara Indonesia yang diproklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada lambang Pancasila juga dapat kita lihat seekor burung Garuda yang mencengkram gulungan yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Pada hal ini, Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna kesatuan yang ada pada keberagaman di Indonesia, di mana walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa suku, ras, dan budaya yang berbeda, namun tetap menjadi sebuah satu kesatuan. Kemudian ada tujuan Pancasila. Tujuan Pancasila yang pertama ada menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Yang keempat ada menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima ada menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis yang mencintai tanah air Indonesia. Kemudian yang terakhir ada prinsip-prinsip Pancasila. Yang pertama ada prinsip ketuhanan. Prinsip ketuhanan adalah sifat-sifat leluhur yang mulia. Contohnya adalah toleransi beragama. Kedua ada prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan adalah sikap yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Contohnya adalah pandangan bahwa semua orang sama tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan, memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil. Yang ketiga ada prinsip kebinekaan. Kebinekaan artinya beraneka ragam.
bermacam-macam yang mengarah pada adanya perbedaan dalam masing-masing kehidupan. Contoh, bersikap baik dengan sesama, tidak saling mengejek jika terdapat perbedaan. Yang keempat ada prinsip demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyat turut serta pemerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Contoh pemilihan organisasi sekolah, kelas dengan musyawarah. Yang terakhir ada prinsip keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Contohnya, hak mendapat perlakuan secara adil. Oke, terakhir adalah kesimpulan referensi nilai-nilai Pancasila dengan kebinekaan global. Mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan mempersatukan perbedaan suku, ras, etnis, agama, budaya, dan geografis dalam satu titik dan membangun kebinekaan pada setiap silanya. Mungkin cukup dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan dan apabila banyak yang salah, mohon dimaklumkan karena masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya.